Oke kawan-kawan, selamat malam. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sederhana tentang naik lift ke bulan. Kalau naik lift di gedung-gedung perkantoran itu sudah biasa, tapi bagaimana jika kita naik lift ke bulan? Lalu bagaimana caranya? Apakah ada lift yang bisa mencapai ketinggian itu? Keajaiban fisika dan nanoteknologi yang fantastis di era sekarang ini membuat impian ini bisa menjadi nyata. Walaupun jika lift itu tidak mencapai bulan, setidaknya lift itu bisa membawa kita menuju satelit yang mengorbit mengelilingi bumi pada jarak yang lebih dekat dibanding orbit bulan. Nah, lift ini dapat dibangun dengan sangat mudah di dunia nanoteknologi menggunakan sebuah konsep fisika yang sangat sederhana. Lalu mungkin teman-teman bertanya, apa yang dibutuhkan untuk membuat lift ini? Satu hal yang pasti bahwa tentu kita membutuhkan bahan yang sangat kuat dan sangat panjang, semacam kabel raksasa yang bisa menjulur dari bumi ke satelit yang sedang mengorbit itu. Seperti mungkin teman-teman membayangkan bahwa ini seperti cerita dongeng di film Jack and the Bean atau Jack and the Beanstalk gitu. Tetapi tentu kita tidak mau seperti di cerita dongeng atau di film-film Jack yang harus memanjat setinggi itu sampai mencapai negeri kayangan. Kita ingin meluncur ke luar angkasa di dalam sebuah lift yang nyaman dan mampu membawa kita ke angkasa dalam sekejap. Rasanya jalan-jalan ke luar angkasa bisa menjadi agenda mingguan jika hal ini terjadi. Jadi pasti seru. Kita bisa menjelajahi jagat raya ini. Lalu siapa yang bisa menyediakan keajaiban ini? Apakah Elon Musk atau siapa? Kita tidak tahu, tapi siapa lagi kalau bukan ilmuwan-ilmuwan pintar dari NASA yang sekarang banyak melakukan penelitian-penelitian dengan partikel maju. Lalu apa rencana NASA dalam mewujudkan impian ini? Pertama-tama, kita tentunya membutuhkan sebuah menara yang sangat tinggi yang bisa dijadikan stasiun keberangkatan ke angkasa. Menara ini sudah tentu harus lebih tinggi dari menara stasiun keberangkatan ke angkasa. Kita tahu bahwa saat ini menara yang tertinggi di bumi itu belum terlalu tinggi. Sedangkan untuk mencapai angkasa itu kita perlu menara yang ketinggiannya 50 kilometer. Padahal bangunan tertinggi di dunia ini tingginya cuma 828 meter, yaitu Burj Khalifa di Dubai. Ini tentu masih jauh dari capaian 50 kilometer yang kita butuhkan. Pasti susah membangun infrastruktur yang setinggi itu. Lalu teman-teman mungkin bertanya, kenapa harus setinggi langit? Ketinggian ini ternyata dibutuhkan untuk menancapkan ujung kabel panjang yang menghubungkan bumi dengan satelit di luar angkasa. Menara yang sangat tinggi dan kabel yang sangat panjang ini
dapat dibuat dengan teknologi yang sudah ada saat ini. Kenapa selama ini tidak pernah ada yang membuat menara dengan setinggi itu? Jika memang manusia sudah mampu untuk membangunnya, ya jawabannya sederhana saja. Tentu biaya konstruksi bangunan setinggi itu sangat mahal. Lagi pula selama ini belum ada kebutuhan mendesak akan bangunan setinggi itu. Lalu bagaimana cara NASA mengakali biaya pembangunan proyek yang luar biasa ini dengan bantuan nanoteknologi? Nanoteknologi sendiri merupakan teknologi yang kita tahu bahwa dia dapat mengutak-atik material dalam ukuran nanometer. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa 1 nanometer itu sama dengan 1/1 miliar meter. Dengan demikian, nanoteknologi merupakan teknologi yang sangat presisi. Tentu teknologi yang menakjubkan ini dapat membantu cita-cita NASA untuk menekan biaya pembangunan menara super tinggi dan kabel super panjang tadi. Jadi tentu biayanya bisa lebih murah dengan nanoteknologi karena melalui bantuan nanoteknologi para ilmuwan bisa mengatur susunan atom-atom yang digunakan sebagaimana kemauan mereka. Jadi mereka bisa mereplikasi dan mengatur unsur-unsur atom tadi. Mereka bahkan bisa diprogram untuk melakukan self-assembly. Ini berarti bahwa proses pembangunan kabel yang luar biasa panjang itu dapat berlangsung secara otomatis. Sehingga tenaga kerja manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini dapat dikurangi. Proses pembangunannya pun bisa dipercepat. Nanoteknologi di era sekarang juga sudah berhasil menyodorkan satu material hebat yang sangat ringan, tetapi kekuatannya 100 kali lebih kuat dari baja. Material hebat ini diberi nama CNT atau karbon nanotube. Material ini hanya tersusun dari atom karbon. Kalau teman-teman tahu bahwa atom karbon itu dia merupakan unsurnya adalah C, seperti grafit dan berlian. Dia kuat tetapi sangat ringan, sehingga menara dapat dibuat lebih tinggi dan kabel dapat dibuat lebih panjang dan kuat tanpa takut bahwa akan jatuh atau akan roboh karena beratnya sendiri. Jadi kegunaannya hal berikut yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana caranya kita bisa mengorbit mengelilingi bumi. Tentu asteroid dapat kita manfaatkan untuk tujuan ini. Asteroid ini berfungsi sebagai beban yang menstabilkan kabel serta satelit geostasioner yang sedang mengorbit bumi. Jadi pada gambar saya di atas ini adalah sebuah ilustrasi sederhana tentang posisi asteroid dan posisi satelit setelah posisi bumi. Jadi satelitnya itu dia berada di tengah-tengah antara bulan dan asteroid. Tentu tanpa beban penstabil atau counterweight, kabel dan satelit bisa jatuh menimpa bumi karena tertarik gaya gravitasi. Yang mana kita tahu bahwa gaya gravitasi itu dia besarannya 9,8 atau 10 Newton. Walaupun beban konstruksinya merupakan material yang sangat ringan, asteroid ini nantinya
dapat dihubungkan dengan satelit menggunakan kabel yang sama. Asteroid ini tentu dapat diarahkan supaya mengorbit pada ketinggian tertentu, mengelilingi bumi dengan cara menembakkannya dengan rudal. Nah, tabrakan dengan rudal tersebut dapat menggeser posisi asteroid berada pada jangkauan gravitasi bumi. Dengan demikian, asteroid akan terus mengorbit mengelilingi pada ketinggian yang sama. Lalu rencana konstruksi bangunan dan lintasan kabel tampaknya sudah cukup baik. Lalu bagaimana dengan liftnya? Nah, di sini merupakan liftnya yang diilustrasikan juga. Liftnya seperti ini. Jadi, lift ke luar angkasa ini berupa sebuah pesawat luar angkasa yang akan bawa penumpang dari bumi menuju satelit yang sedang mengorbit. Pesawat ini berbeda dengan pesawat luar angkasa yang sudah ada saat ini, yang digunakan oleh para astronot untuk menjalankan misi-misi mereka. Tentu pesawat luar angkasa yang mereka gunakan harus diluncurkan menggunakan roket yang bisa melemparkan pesawat sampai ke luar atmosfer bumi. Lalu pesawat yang akan menjadi lift kita nanti tidak membutuhkan roket semacam itu. Pesawat modern ini memanfaatkan konsep magnetic levitation atau maglev. Teknologi maglev ini saat ini sudah digunakan untuk kereta api maglev atau maglev trains yang melayang. Jadi dia tidak menyentuh permukaan rel kereta setinggi 5 sampai 10 cm di atas rel kereta. Kereta maglev bisa melayang di atas rel kereta karena ada gaya tolak menolak antara magnet-magnet yang dijejarkan di sepanjang rel dengan magnet-magnet yang dijejarkan sepanjang dasar kereta yang sudah tentu dia memiliki kutub yang berlawanan dengan magnet-magnet di sepanjang rel tadi. Karena permukaan kereta dan rel tidak pernah bersentuhan, dalam artian dia melayang, maka tentu tidak terjadi gesekan antara kedua permukaan ini. Ini berarti bahwa kereta bisa meluncur dengan sangat cepat. Itu pun tanpa memerlukan banyak energi, karena meluncur dengan memanfaatkan gaya-gaya magnet yang mendorong dan menariknya sepanjang lintasan. Konsep inilah yang digunakan untuk lift luar angkasa nanti. Jadi pesawat maglev ini dia dapat meluncur tanpa bersentuhan dengan kabel raksasa super panjang yang menjadi lintasannya tadi. Sehingga karbon nanotube yang ringan dan kuat tadi dia memiliki kelebihan lain. Material ajaib ini dapat bersifat magnet, padahal biasanya semua material karbon tidak pernah menunjukkan sifat magnet. Ini membuatnya semakin ideal untuk dijadikan bahan pembuat kabel raksasa kita. Sehingga perjalanan ke luar angkasa dapat ditempuh sangat cepat dan mengasihkan. Mengasihkan karena kita dapat mengintip keluar jendela pesawat itu saat kita sedang meluncur, sambil menikmati keindahan pemandangan bumi dari luar angkasa. Ini sudah tentu akan membuat sesuatu yang sangat indah sekali. Lalu kira-kira apa benar ini bisa benar-benar terwujud? Tentu kita bisa berimajinasi ke depan bahwa NASA akan sangat bersemangat untuk mengembangkan nanoteknologi yang akan menjadi tulang punggung proyek ini, serta semua proyek NASA lainnya. Semangat NASA yang sangat tinggi ini dapat dimengerti karena saat ini semua proyek dan misi menjelajah
ruang angkasa memakai biaya yang sangat besar. Dengan teknologi, biaya-biaya yang besar tadi dapat dipangkas. Kenapa dipangkas? Karena dengan teknologi, benda-benda yang tadi ukurannya berat dan besar, dia dapat diperkecil dan lebih ringan. Sehingga memungkinkan penjelajahan dari misi-misi yang lebih luar biasa yang selama ini sudah direncanakan. Nantinya, tidak hanya para astronot saja yang bisa menikmati perjalanan ke luar angkasa. Semua orang juga bisa berlibur ke luar angkasa. Kita pun bisa semakin memahami jagat raya melalui penelitian-penelitian yang tentunya dapat dijalankan dengan lebih cepat dan mudah dengan adanya lift luar angkasa itu. Yang penting, bagaimana tugas kita adalah terus menjadikan anak-anak kita lebih dekat dengan matematika, fisika, dan kimia. Karena tanpa ilmu dasar dan tanpa ilmu pengetahuan yang semakin maju, kita tidak bisa berbuat apa. Dan kita berharap NASA bisa berbuat lebih ke depan untuk masa depan umat manusia yang lebih baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Terima kasih untuk Profesor Yohanes Surya. Salam cerdas.